Syarat pertama, semua peluru harus dilepaskan. Oke, semua peluru sudah dilepaskan berarti terpenuhi. Syarat kedua, setiap peluru tidak boleh bercabang. Ternyata di sini ada percabangan. Nah, ini nggak boleh, ya. Berarti syarat kedua ini ya tidak terpenuhi, ya karena di sini ada percabangan. Berarti gambar kedua untuk himpunan C dan D bukan pemetaan. Pada video kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 8 SMP berkaitan dengan relasi dan fungsi. Ini adalah video yang kedua, kita khususkan untuk membahas tentang fungsi, meliputi arti dari pemetaan atau fungsi itu sendiri, kemudian kita jabarkan, menentukan domain, kodomain, dan ring, kemudian pembahasan selanjutnya menyatakan fungsi, dan yang terakhir menghitung banyak pemetaan. Kita mulai dari pengertian pemetaan terlebih dahulu. Pemetaan adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota pada himpunan B. Contoh pada diagram panah berikut ini. Maka dari sini kita melihat ya bahwa setiap anggota A punya tepat satu pasangan pada anggota himpunan B. 4 pasangannya 2, 9 pasangannya 3, 14 pasangannya 2. Ini adalah salah satu contoh pemetaan. Dari sini kita juga bisa menentukan domain atau daerah asalnya, yaitu yang termasuk pada anggota himpunan A. Berarti domainnya adalah 4, 9, dan 14. Kemudian kodomain. Kodomain itu adalah daerah kawan. Berarti yang kita bicarakan adalah anggota pada himpunan B, yaitu 2, 3, dan 5. Kemudian istilah yang ketiga adalah ring atau daerah hasil, yaitu anggota pada himpunan B yang terhubung pada anggota himpunan A, atau yang ada tanda panahnya ya di sini, berarti hanya ada 2 dan 3. Sampai di sini paham teman-teman sekalian? Oke, selanjutnya untuk menyederhanakan pemahaman, saya biasanya menggunakan istilah kalau domain itu peluru ya. Berarti dalam hal ini adalah himpunan A pelurunya, kemudian kodomain itu adalah sasaran, dalam hal ini adalah himpunan B, sedangkan ring itu adalah sasaran yang kena, dalam hal ini adalah 2 dan 3 saja. Jadi Anda boleh pakai bahasa peluru sasaran atau sasaran yang kena. Pakai domain, kodomain, ring juga boleh. Contoh yang kedua ya, misalkan kita punya relasi antara himpunan A dengan himpunan B. Nah, ini adalah salah satu contoh pemetaan juga ya, karena setiap anggota A punya satu pasangan di anggota himpunan B ya, sesuai dengan definisi pemetaan itu sendiri. Nah, domainnya itu adalah pelurunya, berarti anggota himpunan A, yaitu 1, 2, dan 3. Kodomain atau sasarannya adalah 2, 4, dan 6, yaitu himpunan B. Sedangkan ringnya adalah anggota himpunan B yang terhubung dengan tanda panah pada anggota himpunan A. Berarti semuanya terhubung ya, sehingga daerah hasilnya atau ringnya adalah 2, 4, dan 6. Kalau dalam himpunan pasangan berurutan, misalkan ada himpunan A, ya, anggotanya seperti ini, 1, A, 2, A, 3, B, berarti domainnya itu kita ambil yang depan ya, 1, 2, dan 3. Nah, itu adalah domainnya. Kemudian ringnya itu yang belakang, A, dan B. Karena ada dua huruf yang sama, di sini kita wakili satu saja ya. Berarti daerah hasilnya adalah A dan B saja. Contoh berikutnya pada himpunan B. Berarti domainnya adalah yang depan ya, 2, 3, dan 4. Kemudian ring atau daerah hasilnya adalah yang belakang, 4, 6, dan 8. Sampai di sini paham ya teman-teman sekalian? Kalau dalam grafik kartesius ya, untuk menentukan domain atau daerah asalnya itu adalah wilayah sumbu X ya, berarti ini domainnya. Kemudian untuk ringnya itu ada di sumbu Y ya, berarti ini wilayah ringnya ya. Sehingga domain dari gambar ini adalah 2, 3, dan 4. Sedangkan ringnya itu adalah 1 ya, sesuai dengan titik koordinatnya. Contoh lain misalkan ya pada gambar ini ya. Kita tulisi sumbu X dan sumbu Y ya. Ini wilayah domain, ini wilayah ring ya. Berarti domainnya adalah 2, 3, dan 4. Sedangkan ringnya adalah 1, 2, dan 3 ya, disesuaikan dengan titik koordinatnya. Untuk menyatakan pemetaan bisa dilakukan dengan 3 cara ya. Yang pertama adalah diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga adalah grafik kartesius. Kita bahas satu persatu ya. Kita bahas contoh pertama ya,
yaitu menggunakan diagram panah. Dari ketiga gambar ini, mana yang termasuk pemetaan, mana yang bukan, disesuaikan dengan syarat pemetaan itu sendiri. Jadi, untuk diagram panah, Anda bisa menggunakan dua syarat ini. Syarat pertama, semua peluru pada domainnya harus dilepaskan. Contoh ya, misalkan ini, domainnya kan A, semua anggotanya harus dilepaskan, atau semua pelurunya harus dilepaskan. Ternyata memenuhi syarat untuk pertama ini. Kemudian yang kedua, setiap peluru atau domainnya tidak boleh bercabang. Nah, ini tidak ditemukan percabangan ya. Berarti gambar pertama ini untuk himpunan A dan B disebut pemetaan. Kita lihat himpunan C dan D ya. Syarat pertama, semua peluru harus dilepaskan. Oke, semua peluru sudah dilepaskan berarti terpenuhi. Syarat kedua, setiap peluru tidak boleh bercabang. Ternyata di sini ada percabangan. Nah, ini nggak boleh ya. Berarti syarat kedua ini ya tidak terpenuhi ya, karena di sini ada percabangan. Berarti gambar kedua untuk himpunan C dan D bukan pemetaan. Sampai di sini paham ya? Kalau belum kita lanjutkan ya, pada gambar ketiga himpunan E dan F ya di sini. 1. Semua peluru harus dilepaskan. Oke, semua peluru sudah dilepaskan berarti memenuhi syarat. Kemudian setiap peluru tidak boleh bercabang. Nah, di sini tidak ada percabangan ya. Berarti sudah benar. Gambar ketiga ini termasuk pemetaan. Contoh lain misalkan ya, ketiga gambar selanjutnya kita cek apakah dia pemetaan atau bukan melalui dua syarat ini ya. Untuk himpunan P dan Q, kita lihat syarat pertama, semua peluru harus dilepaskan. Ternyata ada satu peluru di sini yang tidak dilepaskan, ya berarti tidak memenuhi syarat, sehingga P dan Q bukan pemetaan. Kemudian gambar kedua untuk himpunan R dan S, syarat pertama, semua peluru harus dilepaskan. Oke, semua peluru sudah dilepaskan. Kemudian yang kedua, setiap peluru tidak boleh bercabang. Tidak ditemukan percabangan ya di sini, berarti sudah benar memenuhi ya, sehingga himpunan R dan S ini pada diagram panahnya disebut pemetaan. Gambar ketiga untuk himpunan T dan U. Syarat pertama, semua peluru harus dilepaskan. Oke, semua peluru sudah dilepaskan. Kemudian syarat kedua, setiap peluru tidak boleh bercabang. Nah, ternyata di sini ada percabangan. Nah, ini berarti tidak memenuhi syarat ya. Sehingga gambar ketiga ini bukan pemetaan. Paham, teman-teman sekalian? Oke, kita coba lagi ya di sini ya. Kemudian G dengan H. Lihat dua syarat ini ya. Jadi kedua syarat ini harus terpenuhi. Jika satu tidak terpenuhi, berarti bukan pemetaan. Syarat pertama, semua peluru harus dilepaskan. Oke, sudah terpenuhi. Kemudian syarat kedua, setiap peluru tidak boleh bercabang. Nah, ternyata di sini bercabang. Berarti syarat kedua tidak terpenuhi. Sehingga gambar ini bukan pemetaan. Kemudian untuk himpunan I dan J ya. Syarat pertama, semua peluru harus dilepaskan. Oke, semua peluru sudah dilepaskan ya pada anggota himpunan I. Syarat kedua, setiap peluru tidak boleh bercabang. Nah, ternyata di sini ada yang bercabang, berarti tidak memenuhi syarat. Berarti gambar ini bukan pemetaan. Yang terakhir, ya untuk himpunan K dan L, semua peluru harus dilepaskan. Oke, semua anggota K ini sudah dilepaskan ya, atau pelurunya sudah dilepaskan, berarti memenuhi syarat. Setiap peluru tidak boleh bercabang. Nah, di sini juga tidak ada percabangan, berarti memenuhi syarat. Sehingga gambar ketiga untuk himpunan K dan L adalah pemetaan. Cara yang kedua, menggunakan himpunan pasangan berurutan X, Y. Kata kunci pemetaannya untuk konsep berikut ini bisa menggunakan kalimat yang depan tidak boleh berulang. Maksudnya yang depan itu untuk yang X tidak boleh berulang. Kalau yang Y boleh berulang ya. Oke, kita lihat 4 himpunan berikut ini, mana yang pemetaan, mana yang bukan. Kita mulai dari himpunan A. Kita lihat yang depan ya. 1, 1. Ternyata ada yang berulang, berarti himpunan A bukan pemetaan. Kemudian himpunan B, 1, 2, 3. Tidak ada yang berulang, berarti pemetaan. Ingat syaratnya yang depan tidak boleh berulang ya. Kemudian himpunan C, 1, 2, 3. Tidak ada yang berulang, berarti pemetaan juga. Kemudian himpunan D, P, Q. Nah, Q lagi, berarti di sini ada yang berulang. Sehingga himpunan D bukan pemetaan. Kemudian contoh berikutnya, E, F, G, dan H. Himpunan E, kita lihat yang depan ya, 2, 3, 4. Berarti tidak ada yang berulang ya, berarti pemetaan. Himpunan F, 2, 3, 3. Nah, ini ada yang berulang, berarti bukan pemetaan. A, B, B. Nah, ini berulang, berarti bukan pemetaan. Kemudian 3, 5, 7. Nah, ini tidak ada yang berulang ya, walaupun yang belakang berulang nggak ada masalah. Yang penting yang depan jangan sampai berulang. Karena ini sudah terpenuhi, berarti himpunan A adalah pemetaan. Sampai di sini, paham teman-teman sekalian?
Cara yang ketiga menggunakan grafik kartesius. Kata kunci pemetaannya adalah satu peluru pada sumbu X hanya untuk satu sasaran saja ya. Ini sumbu X-nya ya, ini sumbu X, ini sumbu X-nya ya. Oke. Satu peluru, satu sasaran, benar. 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 Karena terpenuhi, berarti gambar pertama pemetaan. Gambar kedua, satu peluru, tiga sasaran bersamaan. Nah, ini nggak boleh. Ya, berarti tidak memenuhi syarat. Gambar kedua adalah bukan pemetaan. Gambar ketiga, satu peluru, satu sasaran. Satu peluru, satu sasaran. Satu peluru, satu sasaran. Satu peluru, satu sasaran. Berarti gambar ketiga pemetaan. Kemudian contoh berikutnya, misalkan ya, di sini sumbu X, ini sumbu X, ini juga sumbu X ya. Satu peluru tiga sasaran bersamaan. Nah, ini nggak boleh ya, berarti bukan pemetaan. Gambar kedua, satu peluru satu sasaran, benar. Satu peluru dua sasaran. Nah, ini yang nggak boleh. Nah, berarti gambar kedua bukan pemetaan. Gambar terakhir, satu peluru satu sasaran. Satu peluru satu sasaran. Satu peluru satu sasaran. Satu peluru satu sasaran. Berarti terpenuhi. Gambar ketiga adalah pemetaan. Sekarang kita menentukan banyak pemetaan antara satu himpunan ke himpunan yang lainnya. Banyak pemetaan dari himpunan A ke B dirumuskan banyak anggota himpunan B dipangkatkan banyak anggota himpunan A. Banyak pemetaan dari himpunan B ke himpunan A adalah banyaknya anggota himpunan A dipangkatkan banyaknya anggota himpunan B, atau belakang pangkat depan ya. Belakang pangkat depan. Contoh misalkan himpunan A isinya 1,2, kemudian himpunan B isinya 3, 4, 5. Berarti banyak anggota himpunan A adalah 2, banyak anggota himpunan B adalah 3. Yang ditanyakan adalah banyak pemetaan dari himpunan A ke B, berarti belakang pangkat depan ya. Di sini anggotanya B3, berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi pemetaannya ada 9. Kemudian banyak pemetaan dari B ke A, berarti belakang pangkat depan ya. Berarti A-nya 2, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sampai di sini paham teman-teman sekalian? Oke, contoh lain, himpunan P anggotanya A, B, dan C. Berarti di sini ada 3 anggota ya untuk himpunan P. Himpunan Q isinya 1, 2, 4, 5, berarti ada 4 anggota untuk himpunan Q. Banyak pemetaan dari himpunan P ke Q adalah, berarti pakai skema yang tadi ya, belakang pangkat depan. Anggotanya Q kan 4, berarti 4 pangkat 3 sama dengan 64. Kemudian banyak pemetaan dari himpunan Q ke P, berarti belakang pangkat depan ya. Anggotanya P ada 3, berarti 3 pangkat 4 sama dengan 81. Ini adalah konsep untuk menentukan banyak pemetaan satu himpunan ke himpunan yang lainnya. Baik teman-teman sekalian, videonya kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Jika Anda merasakan ada manfaat dari video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita insya Allah ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.